Selamat datang di episode 79 atau 79.0, sebuah review no spoiler, lagi-lagi sebuah serial, lagi-lagi dari Korea Selatan berjudul The World of the Married. Ya, teman-teman pasti udah tahu sih. Ya, jadi sebenarnya sebelumnya Hospital Playlist malah ya. Lebih tua dari Hospital Playlist beberapa minggu mungkin ya tamatnya ya. Ya. Yang sangat fenomenal ya, bahkan di Indonesia ditayangkan di Trans 7 yang iklannya lebih banyak daripada durasi filmnya, durasi serialnya. Langsung aja, The World of the Married atau dalam bahasa Korea Bubu Isege yang kalau diartikan secara mentah-mentah adalah Couples World, adalah sebuah serial televisi asal Korea Selatan tahun 2020 yang dibintangi oleh Kim Hee-ae. Gimana sih bacanya? Kim Hee-ae, Kim Hee-ae, Park Hae-jun, dan Han So-hee. Han So-hee. Han So-hee. Kalau So-hee itu monster di Ragnarok. Orang zaman dulu yang tahu ya. Han So-hee. The World of the Married menceritakan tentang sebuah pasangan yang sudah menikah, yang mana pengkhianatan dari salah satu pihak menciptakan sebuah badai balas dendam. Sumpah itu di Wikipedia kayak gitu. Oh iya. It tells a story of a married couple whose betrayal of one another leads to a whirlwind of revenge. Jadi jangan kamu sekali-sekali berkhianat. Di situ yang cowoknya sih nomornya. Ya, bukan cuman balas dendam ya, ternyata balas dendam, duka, forgiveness itu apa ya? Pengampunan dan penyembuhan ya. Kalau di bahasa Indonesia memang aneh. Whirlwind of revenge, grief, forgiveness, and healing. Seri ini dibuat berdasarkan drama serial BBC One, Dr. Foster, Amerika ya? Inggris ya, BBC ya. Yang dibintangi oleh Surain Jones in the title role. Oh, jadi Surain Jones di situ jadi Dr. Fosternya. The World of the Married sendiri ditayangkan di televisi JTBC di Korea setiap hari Jumat dan Sabtu jam 10.50 Korean S time. KST apa sih pokoknya time zone Korea ya. Nggak tahu. Dari tanggal 27 Maret sampai 16 Mei 2020. The World of the Married adalah the highest rated drama in Korean cable television history. Jadi drama televisi kabel Korea dengan rating paling tinggi sepanjang masa. Kalau Hospital Playlist cuma nomor 9, ini nomor 1. Tadi aku hampir nanya yang satu apa. Ini dia ya. Sudah terjawab ya. Overtaking Sky Castle with its final episode reaching a nationwide rating of 28,371%. Jadi kalau buat yang belum terlalu paham rating nih ya, 28,371% itu berarti yang lagi nonton TV saat itu hampir sepertiganya itu nonton itu gitu. Bukan OVJ, bukan Dangdut Academy gitu. Iya, luar biasa banget deh. It also recorded highest average rating for a drama on cable television ya. Jadi ratingnya juga tinggi ya, bukan cuma penonton yang banyak tapi rating dari para reviewer juga tinggi. Jadi luar biasa ya, fenomenal sekali ya. Bahkan meraih award juga, Mowan Il ya, Best Director, dan Kim Hee-ae sebagai Best Actress di Baeksang Arts Awards ke-56. Dan itu baru-baru ini tuh. Jadi The World of the Married seperti biasa, dia bisa nonton to the point, bagus atau enggak, layak ditonton atau enggak? Ya sebagai wanita ini bagus. Tapi aku nggak bisa bilang dia bagus sampai kayak tadi aku ngomong Hospital Playlist bagus banget gitu. Ya bagus lah. Bagus ya. Jadi sama nih seperti review sebelumnya Hospital Playlist, saya tidak nonton. Saya di sini sebagai host. Narasumbernya adalah istri saya sendiri, yaitu Cindy. Oh, kirain bilang, udah pasti tahu lah siapa saya. Bagus ya. Jadi kalau orang misalnya nih pengen langganan Netflix untuk nonton ini doang, gimana menurut kamu? Worth it nggak? Boleh, worth it lah. Worth it kok.
Ini apa ya? Ya bener fenomenal banget ya. Sampai di Indo itu aku lihat buka-buka IG gitu kan di timeline. Padahal orang nggak ngomong dia nonton apa, cuma bilang ayo biar nggak emosi, jadi dipakai buat ngendorse itu. Daripada emosi terus nontonnya, mendingan makan kue ini. Jadi udah merujuk ke sana ya tanpa menyebutkan. Jadi nggak usah disebut itu apa, orang udah tahu dia pasti nonton World of the Merit gitu. Dan saking fenomenalnya Han So-hee dihajar Instagramnya sama ibu-ibu Indonesia. Iya. Gila ya. Ibu-ibu Indonesia emang paling dari dulu nggak bisa bedain mana film mana. Tapi itu menandakan bahwa aktingnya berhasil. Bagus ya. Jadi di sini kalau sinopsisnya menurut Wikipedia ya, Ji Sun Woo yang memerankan Kim Hee adalah seorang family doctor atau dokter umum lah ya, dokter umum, dokter keluarga, dan salah satu pejabat struktural ya, jadi wakil direktur di Family Love Hospital. Dia menikah dengan Lee Tae-oh yang diperankan oleh Park Hae Jun ya, yang mana dia mempunyai mereka anak cowok remaja. Ya, anak cowok remaja, teenage son. Lee Jun Young diperankan oleh John Jin Seo. Sun Woo sepertinya memiliki kehidupan yang sempurna, seolah-olah memiliki kehidupan yang sempurna, mulai dari karir yang sukses sampai keluarga yang bahagia. Tapi tanpa dia tahu ya, dia itu ternyata dikhianati oleh suami dan temannya. Dan meanwhile, Tae-oh Dreams, sementara ini yang berperan sebagai suaminya ya, Tae-oh itu ya, bermimpi menjadi seorang sutradara film terkenal. Dia menjalankan atau memiliki sebuah perusahaan kecil di bidang entertainment dan film untuk mendukung istri dan keluarganya. Walaupun dia mencintai dan mempedulikan atau care terhadap istrinya, tapi dia bermain api atau menempatkan dirinya di posisi yang berbahaya dengan apa yang disebut selingkuh. Apakah itu beneran cinta? Tidak tahu. Silakan tanya dengan Lee Tae-oh. Saya bukan jubirnya. Iya, Lee Tae-oh itu juga. Ya. Jadi intinya gini ya, tokoh utamanya adalah seorang ibu-ibu, masih cantik ya. Cantik. Umur berapa sih? Aslinya 53. 53, tapi untuk ukuran 53 ini cantik sih bro ya. Gue baru tahu umur 53. Umur 53, dia adalah seorang dokter dan juga pejabat di rumah sakit. Dia seolah-olah punya karir yang luar biasa sukses, punya keluarga yang bahagia dengan seorang anak cowok tunggal bersama suaminya yang sutradara yang dulunya sukses ceritanya. Sempat sukses ya. Sekarang kayak biasa-biasa aja lah gitu. Tapi ternyata di balik itu semua suaminya punya selingkuhan yang diperankan oleh tadi Han So-hee ya. Di sini namanya siapa Han So-hee? Yo Da Kyung. Jadi di sini genrenya sendiri The World of the Merit. Thriller. Iya, melodrama, romance, family, thriller. Gimana kalau menurut kamu? Memang menegangkan? Menegangkan. Ya memang dia berasa ada rasa-rasa melodrama sih. Dalam arti? Apa ya? Kelebayan. Sinetron banget gitu ya, telenovela banget, ada feel kayak gitu ya. Dramatis, makanya disebut bukan cuma drama ya, melodrama. Iya, Nah, ini kok di Korea mungkin orang bisa bilang, tapi ini nggak disebut itu sih, makjang. Jadi itu genre, iya. Genre yang kita udah nonton bagus-bagus, udah sedih-sedih akhirnya seneng, tahu-tahu di episode terakhir tokoh utama ditabrak mobil. Nah, itu biasanya makjang itu kayak gitu-gitu. Oh, dari sana kata makjang. Alah, makjang enggak tahu. Iya bener ya Allah, baru tahu gua. Makjang. Ternyata dari Korea, cuy. Masa sih? Iyalah. Gitu. Kalau enggak dari mana? Aku kira dari Medan, bukan. Emang di Medan ada makjang apa sih? Malaysia? Makjang. Melayu. Alah, makjang. Ternyata dari Korea. Jadi sisi positif dari The World of the Merit sebagai sebuah serial. Sisi positif apa ya? Ini bukan girl ya, mungkin woman power gitu. Ya, jadi ini nggak kayak kita nonton drama-drama azab atau apa.
aku yang disakiti. Oh. Terus terima-terima aja. Terus suaminya datang bawa selingkuhannya terus tinggal bareng bertiga. Kan banyak kan yang sinetron Indonesia ini enggak, dia begitu tahu suami dia selingkuh. Oh, marahnya minta ampun. Dia sampai ya ini mungkin termasuk melodrama dan thriller ya, dia langsung ini teman-teman pasti udah nonton sih ya. Jangan terlalu spoiler Iya, lah. jangan Ini gitu. kita kan karena Ya, pokoknya dia review marah spoiler. banget lah, dia marah banget sampai hampir melakukan suatu kekerasan gitu di depan umum, tapi nggak jadi karena ya udah kan namanya juga wanita terpelajar, dia bisa memanage emosi dia, nggak jadi. Kepada suaminya. Iya, kepada suaminya langsung kayak gitu. Ya, Oke. pokoknya Woman jadi power. ini di episode 1 udah langsung Tancap gas. langsung tancap gas pokoknya. Episode 1 udah suaminya ketahuan selingkuhannya siapa langsung tahu juga, pokoknya langsung di episode 1 gitu. Sisanya ya udah perjalanannya gimana. Terus apalagi ya, seperti biasa saya yang suka keindahan itu, ini ibu-ibu udah berumur tapi masih cantik banget, baju-bajunya bagus banget, itu kelihatan mahal semua sih, pasti mahal. Terus yang jadi si Yoda Kyung ya, perempuan yang Pelakor. ya selingkuhan. Aku nggak bisa bilang dia pelakor sebenarnya. Suaminya juga sangat berkontribusi. Suaminya juga sangat berkontribusi, berarti bukan satu-satunya yang berkontribusi. Iya. Iya dong. Iya dong. Kalau selingkuh kan harus dua-duanya mau dong. Ya. Saya bukan membela ini loh ya. Ya itu yang jadi Atau selingkuhan. pengacaranya. Yang jadi selingkuhannya itu juga cantik banget. Hmm. Iya. Cantik banget, muda, pokoknya sangat terlihat mereka berdua itu sangat berbeda. Jadi wajar dia selingkuh ya. Wajar, tapi juga orang semua bilang mungkin karena cerita filmnya juga kan ini satunya disakiti, jadi nggak tahu diuntung istri lu udah cantik banget, pasti semua ngomongnya kayak gitu. Padahal ya memang selingkuhannya juga cantik banget. Jadi wajar dia selingkuh kalau selingkuhannya cantik banget. Menurut aku nggak tahu sih ya. Ya namanya yang membuat seseorang selingkuh itu kan bukan hanya faktor cantik. Tapi goyangan. Wow, ini dangdut dong. Ya, apa tadi kan disebutkan mungkin dia laki-laki yang dulu pernah sukses tapi habis itu nggak sukses. Post power syndrome. Ya, yang menopang keuangan keluarga dia kan istrinya yang dokter itu. Jadi mungkin selingkuh itu sebenarnya di alam bawah sadarnya untuk menutupi kelemahan dia mungkin. Iya, keminderannya itu ya. Iya, bisa gitu. Terus ya apa tadi? Positif. Ya, keindahan itu. Ya, woman power, keindahan, apalagi? Anaknya ganteng, anak ABG itu ganteng. Terus ya judulnya The World of the Married, tapi dia tidak hanya menceritakan mereka aja, tapi ada orang-orang sekitarnya gitu. Yang juga mengalami permasalahan. Iya, ada. Jadi tetangga. Permasalahan pernikahan. Ada. Ya itu namanya The World of the Married. Oh iya. Cuman bukan. Oh, ada yang pacaran. Oh, ada yang pacaran. Ada yang pacaran juga. Ada yang mengalami kekerasan gitu, ada beberapa. Ya, mungkin ya World of the Couple harusnya ya. Iya. Terus ini seru, tegang. Seru, tegang. Membuat kamu menantikan tiap episodenya. Menantikan tiap episode, tetap. Harus nonton lagi, harus nonton lagi. Mungkin ini aku ke sisi negatif ya mungkin. Aku kok bosen ya. Mulai episode berapa tuh? Tengah gitu? Iya, 9-10 Oh, mulai gitu. agak akhir mulai ya? Karena ini 16 episode ya? Berbeda dengan Hospital Playlist 12 season 1. Ini kan cuma satu season. 16 episode. Kamu merasa mulai 9 gitu udah mulai ngebosenin? Iya, bosen gitu. Aduh. Kayak apa? Dipanjang-panjangin gitu? Panjang, iya. Kayak aku ngerasa tokoh-tokohnya cari penyakit. Jadi sebenarnya di episode ke-6 apa itu mereka akhirnya nggak pakai masker ya, gitu. Akhirnya cerai gitu kok. Ya udah. Tapi tiba-tiba ya episode selanjutnya ketemu lagi apalagi ya namanya. Ini kayak aku merasa mereka cari penyakit kok jadi kayak padahal belum berakhir seasonnya aja udah ada perceraian tuh. Tapi masih lagi ngapa-ngapain gitu ya. Berapa tahun kemudian. Jadi ini bukan cuma dalam satu rentang pendek, rentang waktu yang cukup panjang. Oke. Gitu. Ada lagi positifnya nggak? Positif. Actingnya oke. Actingnya oke sih. Ya makanya dia dapat award. Udah. Ya bagi aku sih itu aja sih. Negatifnya apa lagi selain mulai keteteran di
sepertiga akhir. Ending bagi Setengah aku sampai ya sepertiga. mungkin itu realistis ya, tapi bagi aku kalau nonton drama Endingnya yang nggak udah asik. udah nonton drama yang kayak begitu menguras begitu banyak emosi kayak gitu, yang membuat kita menunggu-nunggu setiap minggu gitu, dikasih ending kayak gitu rada sebel sih aku. Kurang oke. Kamu nontonnya nangis gak? Ngapain nangis? Oh, nggak sedih? Enggak. Nggak sedih ya? Apa mungkin buat orang lain akan sedih? Buat kamu nggak sedih gitu? Aku Apa lebih emang nggak sedih nonton yang kayak kasih sayang orang tua, itu mungkin lebih sedih. Oh, ini berarti nggak sedih ya? Lebih ke apa sih? Nyebelin ya? Kesel ya? Nyebelin Kayaknya ya? iya, Oh. iya. Oke, oke. Dan aku bukan cuma sebel sama yang selingkuh loh, kadang-kadang ini yang tokoh utamanya yang mau balas dendam itu juga kayak ya mungkin kita kadang-kadang ya udahlah gitu loh, Kok gitu? namanya udah pisah gitu ya Mungkin udah. kamu orangnya lebih ikhlas. Ya mungkin ini juga ada perebutan anak, mungkin dia nggak puas karena itu juga gitu. Oke, 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 oke. Eh, jadi emosi yang kamu dapat kebanyakan ketika nonton ini apa sih? Kan lucu pasti udah enggak kan? Nggak ada. Kesel, kesel. Kesel. Tegang juga. Di awal-awal aku merasa sangat bersemangat menontonnya, makin lama itu lebih ke capek, kayak aku harus menyelesaikan sesuatu yang sudah aku mulai. Kenapa? Maaf ya. Karena udah nggak seru lagi. Atau karena ini sangat menguras emosi? Itu beda sekali loh. Menguras emosi enggak sih? Karena aku udah ini berarti udah terlalu udahlah. dragging ya sebenarnya. Oh iya. Oke, oke. Jadi lebih kayak serial pada umumnya gitu yang bagus di awal, mulai keteteran di tengah sampai akhir ya. Aku jadi bagi aku ini menurutku Oke. ini kok nomor 1 gitu. Ya mungkin buat ibu-ibu ini Ya, oke ini sih. catatan yang penting gitu ya. Jadi kalau ini cocok ditonton sama siapa sih? Ibu-ibu udah pasti. Ibu-ibu sih. Karena ibu-ibu biasanya suka nonton sinetron yang bikin kesel. Ih, jahat banget sih atau ih Iya. nyebelin banget sih, itu kan mereka malah suka gitu ya. Jadi oke ibu-ibu. Iya, ibu. Kalau yang lebih muda gitu mungkin atau mungkin cowok gitu. Bisa nggak sih nonton ini? Cowok. Nggak nangkep ya kayaknya. Cowok. Yang cowok Nggak cocok sih menurut aku. akan belain yang cowok gitu. Belain suami yang selingkuh. Jadi belajar selingkuh. Siapa tahu. Iya. Ya menurut aku ini nggak terlalu cocok sih buat cowok sih. Wanita muda. Allah. Wanita muda yang ibu muda mungkin suka ya. Wanita muda Single. Lajang. Iya, tergantung itu juga sih mereka orangnya seperti apa ya gitu. Nenek-nenek. Nenek kalau ngerti bisa baca subtitle bisa masuk. Kakek-kakek yang mau muntah dikasihkan gigi. Enggak ya? Oke. Jadi untuk The World of the Merit, kamu kasih nilai berapa dari 100? 75. Wah, jelek 75 ya. Hospital Playlist 95 loh. Jadi kalau menurut sini mendingan kamu nonton Hospital Playlist. 75 Lebih berfaedah. dari 100 untuk The World of the Merit. Jadi hype-nya lebih gede daripada kualitasnya nih. Bahkan aku ada rasa menyesal. Jadi aku nonton ini dulu kan karena ini hype banget di IG. Dan emang keluar duluan kan dibanding Hospital Playlist misalnya. Ya sempet sih kan sempet tumpang tindih gitu kok. Cuma ya aku ini aku nontonnya bukan kejar tayang, apa sih namanya? Jadi aku nunggu setiap minggu. Oh, 2 episode. Dua episode aku nunggu. Kalau Hospital Playlist aku nggak nunggu Karena udah tamat. aku nontonnya pas dia udah tamat. Terus kenapa nunggu itu bikin kamu udah nunggu begini doang gitu ya? Iya, Oh, betul. aduh. Oke. Kalau sama Itaewon Class, kamu suka mana? Itaewon Class. Wow. Lebih Crash memberi Landing. semangat muda. Crash Landing on You dia belum nonton. Oh iya. Emang udah. Karena saya tidak pernah nonton drama Korea, serial drama Korea. Belum. Ya mungkin nanti aku nggak tahu ya, kalau teman-teman ada komen, ada pikiran yang beda boleh komen. Ya, gitu. siapa tahu. Iya. Ini tuh seru banget, tau nyebelin banget pelakor anjing gitu. Silakan di maaf komen ya. ya. Jadi itu aja untuk habis nonton episode 79 kali ini. Ya, lagi-lagi sebuah episode spesial yang membahas serial. Dan lagi-lagi dari Korea Selatan di tengah hantaman atau hujaman review film Thailand di channel ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, share.
Dan nyalakan lonceng notifikasi dan sampai ketemu lagi di habis nonton episode selanjutnya. Annyeong. Bubu Wibulan. Apa sih?